Halo, selamat bertemu kembali di channel saya Muhammad Jumani. Kali ini kita akan bahas materi biologi kelas 10 tentang dunia tumbuhan atau kingdom Plantae. Namun di bagian kedua ini kita hanya akan bahas tentang tumbuhan paku atau Pteridophyta karena materi tentang tumbuhan lumut sudah kita bahas pada bagian pertama. Oke, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan tekan subscribe karena di channel ini akan ada video-video menarik lainnya yang akan segera hadir. Jadi dijamin kalian tidak akan merugi. Oke, mari kita langsung ke materi pembahasan tentang tumbuhan paku atau Pteridophyta. Pernahkah kamu melihat gambar tumbuhan yang di samping? Maksudnya yang ada di tayangan video ya, bukan di samping kalian. Ya, tanaman tersebut adalah kelompok tanaman pakis-pakisan atau paku-pakuan. Nah, beberapa jenis pakis cukup populer untuk dijadikan tanaman hias. Bahkan ada juga jenis tertentu yang dimanfaatkan sebagai sayur. Misalnya dari spesies Diplasmium esculentum, ini lazim dimanfaatkan sebagai sayur terutama di daerah Kalimantan. Tumbuhan paku atau Pteridophyta termasuk ke dalam golongan tanaman berkormus. Nah, tahukah kalian artinya? Artinya tanaman ini sudah dapat dibedakan bagian-bagian pokoknya, yaitu akar, batang, dan daun. Nah, jika kalian ingin tahu lebih banyak tentang tumbuhan paku, mari simak dan ikuti pembahasan ini sampai selesai. Check it out. Bagaimana kita bisa membedakan suatu tumbuhan, apakah dia tumbuhan paku atau bukan? Nah, caranya dengan melihat ciri-ciri yang ada pada tumbuhan tersebut. Ciri-ciri tumbuhan paku antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ia sudah tersusun atas akar, batang, dan daun yang jelas. Kedua, pada batang sudah ada jaringan pengangkut dengan sistem konsentris. Ketiga, tumbuhan paku mengalami metagenesis atau pergiliran keturunan. Yang keempat, generasi sporopit mempunyai akar sejati, berumur panjang, dan merupakan keturunan generatif. Jadi berbeda dengan tumbuhan lumut yang mana fase dominannya adalah fase gametofit. Yang kelima, generasi gametofitnya adalah protalium, tidak mempunyai akar sejati serta mempunyai antheridium dan archegonium. Ciri yang keenam dari tumbuhan paku adalah daun yang masih muda umumnya menggulung, terutama pada kelompok paku atau tumbuhan paku sejati. Yang ketujuh, akar paku berupa akar serabut, terdapat kaliptra dengan tipe pembuluh angkut konsentrik. Kedelapan, batang umumnya berupa akar tongkat, namun ada pengecualian misalnya pada paku tiang. Kesembilan, daun paku dapat dibedakan menjadi daun mikropil, daun makropil, atau daun sporopil, dan daun tropopil. Yang terakhir, yang ke-10, tumbuhan paku dapat ditemukan di tanah, air, atau hidup sebagai epifit maupun litofit. Sebagai salah satu makhluk hidup, tumbuhan paku tentu juga bereproduksi. Nah, bagaimana cara reproduksinya? Ada dua cara reproduksi pada tumbuhan paku atau Pteridophyta. Cara yang pertama adalah dengan melakukan reproduksi secara aseksual atau dengan cara perkembangbiakan vegetatif. Kemudian yang kedua yaitu dengan reproduksi seksual atau secara generatif. Yang pertama kita bahas cara reproduksi secara aseksual. Ada dua cara reproduksi aseksual pada tumbuhan paku, yaitu dengan membentuk spora di dalam sporangium, dan yang kedua menumbuhkan tunas melalui rizoma. Reproduksi seksual pada tumbuhan paku dilakukan dengan cara membentuk spermatozoid di dalam antheridium dan membentuk ovum di dalam archegonium. Nah, pembuahan antara spermatozoid dan ovum akan menghasilkan zigot yang nantinya menjadi sporofit atau tumbuhan paku. Seperti halnya pada tumbuhan lumut, tumbuhan paku juga mengalami metagenesis antara generasi gametofit dan generasi sporofit. Nah, pada tayangan kalian sudah melihat skema atau diagram siklus hidup Pteridophyta. Tapi untuk lebih jelasnya kita juga akan bahas poin-poin atau tahap-tahap metagenesis pada tumbuhan paku. Pertama-tama ketika spora jatuh di tempat yang cocok, maka ia akan berkecambah dan berkembang menjadi protalium. Protalium ini merupakan generasi penghasil gamet atau generasi gametofit. Baik spora maupun protalium
masih bersifat haploid atau N. Selanjutnya protalium akan membentuk antheridium dan archegonium. Antheridium akan menghasilkan spermatozoid, sedangkan archegonium akan membentuk ovum. Pertemuan antara spermatozoid dan ovum akan membentuk zigot. Nah, karena spermatozoid maupun ovum masing-masing bersifat haploid, maka zigot yang terbentuk akan bersifat diploid atau 2N. Zigot selanjutnya akan tumbuh menjadi sporopit atau tumbuhan paku yang bersifat diploid. Kemudian sporopit akan membentuk sporopil atau daun pembentuk spora yang juga bersifat diploid atau 2N. Sporopil akan menghasilkan sporangium yang di dalamnya terdapat sel induk spora. Sel induk spora yang bersifat 2N ini selanjutnya akan membelah secara meiosis. Sebagaimana kita ketahui, pembelahan meiosis akan menghasilkan anakan dengan jumlah kromosom separuh dari jumlah induknya. Jadi spora yang terbentuk dari sel induk spora ini akan bersifat haploid atau N. Selanjutnya, jika spora jatuh pada tempat yang cocok, maka ia akan kembali memulai siklus hidupnya dengan berkembang menjadi protalium. Berdasarkan jenis spora yang dihasilkannya, tumbuhan paku dikelompokkan menjadi 3, yaitu pertama paku homospora atau disebut juga dengan isospora, yang kedua paku heterospora, dan yang ketiga paku peralihan. Paku homospora atau isospora. Paku homospora atau isospora adalah tumbuhan paku yang menghasilkan satu jenis spora dengan bentuk dan ukuran yang sama. Contoh dari paku homospora misalnya Lycopodium dan Dryopteris bilixmas. Kelompok tumbuhan paku yang kedua berdasarkan jenis spora yang dihasilkan adalah paku heterospora. Paku heterospora merupakan kelompok tumbuhan paku yang menghasilkan 2 jenis spora, yaitu mikrospora dan makrospora. Contoh tumbuhan paku heterospora misalnya paku rane atau Slaginella willdenowi dan semanggi atau Marsilea crenata. Kelompok paku terakhir berdasarkan spora yang dihasilkan adalah paku peralihan. Nah, paku peralihan merupakan kelompok tumbuhan paku yang menghasilkan spora yang bentuk dan ukurannya sama atau isospora, tetapi fungsinya berbeda, yaitu sebagian jantan dan sebagian betina. Misalnya paku ekor kuda atau Equisetum debile. Klasifikasi tumbuhan paku atau Pteridophyta. Tumbuhan paku diklasifikasikan berdasarkan ciri tubuhnya menjadi 4 subdivisi. Yang pertama, paku purba atau paku telanjang atau disebut juga dengan Psilopsida. Yang kedua adalah paku kawat atau Lycopsida. Yang ketiga, paku ekor kuda atau Sphenopsida. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah paku sejati atau Felicinae. Subdivisi tumbuhan paku yang pertama adalah paku purba atau paku telanjang atau Psilopsida. Dikatakan telanjang karena tidak berdaun atau daunnya kecil. Ada pula yang tidak berakar sejati. Kebanyakan dari paku purba adalah hidup di zaman purba dan ditemukan dalam bentuk fosil. Tetapi masih ada jenis yang sekarang masih dapat kita temui, namun keberadaannya sudah hampir punah. Misalnya yaitu Psilotum. Ciri-ciri paku purba antara lain memiliki struktur tubuh sederhana dengan tinggi antara 30 cm sampai dengan 1 meter. Umumnya tidak memiliki daun dan akar sejati, tetapi memiliki rizom yang dikelilingi oleh rizoid. Jika terdapat daun, daunnya hanya berukuran kecil atau berupa daun mikrofil dan bentuknya seperti sisik. Sporangium terkumpul dalam sinangium yang terletak di ketiak daun pada ruas-ruas batang, menghasilkan satu jenis spora atau termasuk paku homospora. Batang berruas-ruas dan berbuku nyata, bercabang-cabang, berklorofil, serta memiliki jaringan pengangkut. Subdivisi yang kedua adalah paku kawat atau Lycopsida. Lycopsida atau disebut juga dengan pinus tanah merupakan paku berdaun kecil dan tersusun spiral. Sporangium muncul di ketiak daun atau sporangium di sini disebut juga dengan sinangium dan berkumpul membentuk strobilus atau kerucut. Batangnya seperti kawat. Contohnya adalah Lycopodium, Slaginella, dan Isoetes.
Ciri-ciri paku kawat antara lain memiliki daun berbentuk seperti rambut atau sisik yang tersusun rapat pada batang. Batangnya berbentuk seperti kawat. Pada bagian ujung batang terdapat sporangium yang terkumpul dalam struktur seperti gadal yang disebut dengan strobilus. Merupakan tumbuhan paku homospora atau heterospora. Subdivisi tumbuhan paku yang ketiga adalah paku ekor kuda atau Sphenopsida. Sphenopsida memiliki ciri-ciri daun kecil, tunggal, dan tersusun melingkar. Sporangium terdapat dalam strobilus atau kerucut. Contoh spesiesnya misalnya adalah Equisetum palustre dan Calamites. Bagaimana ciri-ciri paku ekor kuda? Paku ekor kuda memiliki percabangan batang yang khas seperti uliran atau lingkaran, sehingga menyerupai ekor kuda. Ciri-ciri dari anggota Equisetae ini, misalnya memiliki tubuh dengan tinggi rata-rata 1 meter, tapi ada juga yang tingginya mencapai 4,5 meter. Sporopit berdaun kecil dan berbentuk seperti sisik dengan warna agak transparan. Batang beruas-uas dan berongga serta memiliki rizoma. Sporangium terkumpul di dalam badan berbentuk kerucut yang disebut strobilus. Menghasilkan spora yang sama bentuknya tetapi berbeda jenisnya. Ada yang jantan dan ada yang betina, sehingga disebut juga paku peralihan. Gametopit berukuran kecil dan mengandung klorofil sehingga dapat berfotosintesis. Gametopit jantan tumbuh dari spora jantan dan menghasilkan antheridium, sementara gametopit betina tumbuh dari spora betina dan menghasilkan archegonium. Subdivisi tumbuhan paku yang terakhir adalah paku sejati atau Pilicinae. Tumbuhan paku sejati dikenal juga dengan nama tumbuhan paku benar atau Pterophyta yang merupakan divisio dari anggota Pterophyta atau tumbuhan paku. Tumbuhan paku ini adalah tumbuhan yang biasanya kita sebut dengan pakis di kehidupan sehari-hari. Paku ini mempunyai daun yang berukuran besar duduk dengan bentuk daun menyirip. Tumbuhan paku pada kelas ini ada yang hidup di air dan ada pula yang hidup di darat. Ciri-ciri paku sejati antara lain daunnya besar, daun muda menggulung, sporangium terdapat pada sporopil atau daun penghasil spora. Batang terdapat di bawah tanah atau berupa rizoma. Kemudian sporangium tersusun dalam sorus yang terletak di permukaan bawah daun dengan posisi di sepanjang tepi daun atau di dekat tulang daun. Sorus umumnya dilindungi oleh indisium. Pada paku yang hidup di air, sporangium terdapat di dalam badan buah yang disebut sporokarpium. Gametopit memiliki klorofil dengan ukuran bervariasi. Gametopit juga ada yang bersifat uniseksual, ada juga yang bersifat biseksual. Contohnya adalah paku sarang burung atau Asplenium nidus, Suplir, Adiantum coneatum, dan semanggi atau Marsilea crenata. Lalu bagaimana dengan manfaat tumbuhan paku bagi kehidupan terutama bagi manusia? Nah, manfaat tumbuhan paku diantaranya sebagai berikut. 1. Sebagai tanaman hias. 2. Sebagai bahan obat-obatan. 3. Untuk konsumsi atau digunakan sebagai sayuran. 4. Penyubur tanaman atau sebagai pupuk. Yang 5. Sebagai media tanam. Manfaat tumbuhan paku sebagai tanaman hias. Tumbuhan paku adalah salah satu tanaman hias populer di masyarakat. Contoh tanaman yang sudah banyak digunakan sebagai tanaman hias misalnya adalah paku sarang burung atau Asplenium nidus, kemudian paku tanduk rusa, Platycerium ridleyi, ada juga Suplir atau Adiantum peruvianum. Tumbuhan paku juga telah banyak digunakan sebagai bahan obat, misalnya saja dari jenis Trimoglossum atau paku reduitan atau sisik naga. Perasan daunnya digunakan untuk mengobati batuk dan sebagai pencahar atau pencuci perut. Kemudian ada jenis lain yang disebut dengan paku tunjuk langit atau Helminthosaces jelinica. Ini digunakan untuk mengobati penyakit disentri. Manfaat berikutnya dari tumbuhan paku yaitu digunakan sebagai sayur. Contoh tumbuhan paku yang diolah sebagai sayur misalnya jenis klakai atau Stenoclaina palustris, kemudian semanggi atau Marsilea crenata, paku sayur atau
atau kalau di daerah Kalimantan disebut dengan bajai atau nama ilmiahnya Euplagium esculentum, dan yang terakhir misalnya paku laut atau Acrosticum aureum. Kalau di Kalimantan khususnya di daerah Kalsel ini dikenal dengan sebutan piai. Manfaat tumbuhan paku berikutnya yang tidak kalah penting adalah sebagai pupuk atau media tanam. Contoh tumbuhan paku yang adalah sebagai pupuk atau media tanam misalnya Salvinia natans atau paku air, kemudian Anabaena azolla, yang mana paku ini dapat memfiksasi nitrogen bebas di udara sehingga dapat menyumbang kebutuhan nitrogen bagi tanaman di dalam tanah, sehingga cocok sekali untuk dijadikan atau tambahan campuran media tanam. Kemudian yang terakhir ada Cyathea contaminans. Nah, ini biasanya digunakan untuk media menanam anggrek, biasanya berupa pakis atau papan pakis. Oke, itulah tadi materi pembahasan kita mengenai tumbuhan paku atau Pteridophyta. Namun, sebelum kita akhiri pembahasan kita kali ini, alangkah baiknya kita uji pemahaman kita dan pengetahuan kita dengan menyelesaikan beberapa latihan soal berikut. Soal yang pertama, Selaginella adalah paku heterospora karena A. menghasilkan spora yang berbeda jenis, B. menghasilkan spora yang berbeda ukuran, C. menghasilkan spora yang sama, D. menghasilkan gamet yang sama, atau E. menghasilkan gamet yang berbeda. Oke, mari kita lanjutkan ke latihan soal yang kedua. Daun tumbuhan paku yang dapat melakukan fotosintesis adalah A. daun mikrofil, B. daun sporopil, C. daun tertil, D. daun mikrofil, dan E. daun tropofil. Berikutnya latihan soal nomor 3. Berdasarkan jenis spora yang dihasilkan, paku ekor kuda atau Equisetum palustre termasuk kelompok A. Homospora, B. Anisospora, C. Heterospora, D. Isospora, atau E. Peralihan. Lanjut ke soal latihan nomor 4. Berikut adalah ciri tumbuhan paku, kecuali A. daun muda biasanya menggulung, B. mengalami metagenesis, C. fase dominan adalah sporopit, D. sudah memiliki pembuluh amput, atau E. tidak menghasilkan bunga. Soal latihan yang terakhir atau soal nomor 5. Contoh tumbuhan paku yang dimanfaatkan untuk sayuran adalah A. Helmithosuchus jailanica, B. Asplenium nidus, C. Salvinia natans, D. Platycerium ridleyi, atau E. Stenoclina palustris. Oke, itulah tadi 5 soal mengenai materi pembahasan kita tentang tumbuhan paku atau Pteridophyta. Silahkan kalian cek dan cocokkan jawaban kalian dengan yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, kemudian klik like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.